Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Lesti hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih semangat di puasa yang ke-23 Ramadan kali ini? Semoga tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini masih bersama Bu Retno, kita akan mengenal sirah Nabi atau kisah Nabi. Dan kali ini bersama Bu Retno kita mengenal kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa adalah nabi yang ke-14 dari urutan 25 nabi dan rasul utusan Allah. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membimbing Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah Nabi Musa? Teman-teman, yuk kita tonton video kartun tentang Nabi Musa alaihi salam berikut ini. Melahirkan seorang anak laki-laki. Atas petunjuk dari Allah, Yukabat meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Mereka lantas menyerahkan bayi tersebut kepada ratu mereka. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Akhirnya sang ratu mencari seorang ibu susu bagi Musa. Allah berkehendak mempertemukan kembali Yukabat dengan anaknya. Maka jadilah Yukabat sebagai ibu susu bagi Musa. Suatu hari, saat sedang berada dalam pangkuan Fir'aun, Musa kecil tanpa sengaja menarik janggut Fir'aun dengan keras. Ketika itu juga, Fir'aun memerintahkan agar Musa dibunuh. Namun, karena istrinya terus-menerus membujuknya, akhirnya Fir'aun pun mengampuni Musa. Musa dibesarkan dan dididik layaknya putra raja. Namun ketika ia dewasa, ia mulai sadar siapa dirinya. Ia bukanlah anak sang raja, melainkan anak seorang Bani Israel, kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Suatu hari, Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda Bani Israel dengan pemuda dari suku Hipti atau suku Mesir. Saat hendak melerai, tanpa sengaja, Musa memukul pemuda kaum Hipti itu hingga tewas. Karena kesalahannya itu, Musa diancam dengan hukuman mati. Dengan bantuan dari seorang pengikut Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berjalan hingga ke kota Madian dan bertemu dengan Nabi Syu'aib. Dalam riwayat lain, Musa bertemu dengan anak saudara Nabi Syu'aib. Kemudian, Musa bekerja pada Nabi Syu'aib. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan Nabi Syu'aib. Setelah 10 tahun lamanya, Musa berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Maka ia pun mengajak istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Saat malam tiba, Musa memutuskan untuk beristirahat dan membuat sebuah tenda di padang pasir. Musa kemudian pergi untuk mencari api hingga sampailah ia di Gunung Tur. Di sana, Musa melihat api tampak menyala di sebatang pohon berwarna hijau. Saat itulah sebuah suara terdengar. Itu adalah suara Allah. Allah telah mengangkat Musa sebagai nabinya dan mengutus Musa untuk menyadarkan Fir'aun beserta seluruh rakyat Mesir. Dari peristiwa itu,
Nabi Musa dijuluki Halimullah yang berarti Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Setelah pulang ke rumah ibunya, ia mengajak Harun, saudaranya, untuk pergi menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua telah mengemban tugas dari Allah. Di dalam istana Fir'aun, Musa beserta Harun dengan lantang menyerukan bahwa mereka adalah utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia kemudian meminta Musa untuk memberikan bukti bahwa ia benar-benar utusan Allah. Maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular dan tangannya berwarna putih bersinar. Sebenarnya Fir'aun merasa takjub, namun ia tidak mau mengakuinya. Fir'aun lantas menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan 3 penyihir terhebat untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu penyihir istana berhasil merubah tongkat mereka menjadi ular berbisa. Di bawah perlindungan Allah, Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi seekor ular raksasa yang kemudian melahap semua ular milik para penyihir. Para penyihir yang menyaksikan keajaiban itu pun langsung bersujud dan itu kisah Nabi Musa alaihissalam yang diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan tongkat tadi dengan izin Allah juga bisa membelah Laut Merah ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun yang zalim. Kegiatan hari ini silakan teman-teman melengkapi kalimat yang ada di lembar kerja hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman siapkan pensil, penghapus, dan juga lembar kerja. Di kegiatan kita hari ini teman-teman, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Retno, tetap semangat menunggu beduk masif nanti. Bu Retno akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.